Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TPB 35A akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada air mancur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Hani Nur Azizah NIM 121260024 dari Prodi Farmasi. Yang kedua ada Maharani Tri Utami NIM 121440001 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Yang ketiga ada Niputuvina Francisca NIM 121260010 dari Prodi Farmasi. Yang keempat ada Obi Akbar Hadi NIM 121260004 dari Prodi Farmasi. Yang kelima ada Rifka Geralda NIM 121260009 dari Prodi Farmasi. Hukum Bernoulli ditemukan pada 1700-an oleh seorang matematikawan Swiss bernama Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan suatu fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil dibandingkan dengan fluida yang kecepatannya rendah. Sehingga, fluida yang bergerak lebih cepat akan menghasilkan lebih sedikit tekanan, dan sebaliknya, fluida bergerak lebih lambat akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Berikut persamaan hukum Bernoulli yang mana air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Hukum Bernoulli, P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, atau P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan air mancur heron. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 3 botol plastik aqua ukuran 500 ml, lilin, lem bakar, 4 sedotan plastik, pisau, gunting, dan solder. Cara pembuatannya: lepas semua tutup botol dan lubangi tutup botol dengan solder, masing-masing tutup dilubangi 2 lubang. Potong salah satu botol di bagian yang melengkung untuk digunakan sebagai corong air atas. Lubangi bagian bawah satu botol dengan solder sebanyak 2 lubang. Paskan lubang dengan lubang yang ada di tutup botol dan dilem supaya rapat dengan lem bakar. Sambung 2 sedotan menjadi 1 sedotan panjang yang kira-kira sama dengan 2 tinggi botol aqua. 2 tutup botol yang tersisa dilem bagian atasnya sesuai dengan lubang supaya sedotan bisa masuk. Masukkan 1 sedotan ke lubang yang tersisa pada bagian bawah botol, tetapi posisinya lebih tinggi dari sedotan yang panjang. Masukkan sedotan terakhir ke 2 tutup botol yang dilem menjadi 1 dengan menyisakan sedikit sedotan. Pasang potongan botol di bagian bawah botol yang sudah dipasang 2 sedotan untuk corong. Isi botol terakhir dan pasang di 2 tutup botol yang dilem, lalu masukkan perlahan air yang ada di dalam botol melalui sedotan kecil di botol tengah. Jika botol di tengah sudah terisi, lalu dibalik hingga corong botol berada di atas. Masukkan air ke corong melebihi sedotan yang kecil. Selesai air mancur. Alat ini dirancang untuk tidak menggunakan listrik sehingga dapat mengurangi pemborosan dalam memakai listrik. Selain itu, alat ini menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan serta pembuatannya yang mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Air mancur heron tanpa listrik ini tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang dikarenakan bahan yang digunakan dapat bocor atau mengalami kerusakan jika dipakai dan disimpan terlalu lama.
air mancur ini tidak menjamin dapat bekerja dengan baik karena dapat terkendala pada sedotan yang bocor ataupun botol plastik yang bocor. Setelah kelompok kami melakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa air mancur heron merupakan bentuk konversi energi di mana energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Kecepatan air mancur bergantung pada perbedaan tekanan fluida antara wadah air pada air mancur heron. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik like dan komen. Another day go by, don't know what got me now.